Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi berikutnya mengenai diagram PT. Diagram PT itu P adalah sebagai tekanan, T adalah untuk suhu atau temperatur. Jadi yang kita lakukan di sini adalah membaca diagram yang seperti ini untuk membaca di mana daerah yang titik beku, daerah titik didih, dan tekanan uap. Karena di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai titik beku, titik didih, dan tekanan uap. Nah, kalau kita lihat di grafik ini ada D, A, C, B, dan E. Yang pertama yang kita lakukan, kita bagi dulu grafik ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang sebelah kiri ini adalah daerah padat. Kalau padat berarti dia daerah beku, karena padat itu adalah peristiwa perubahan dari cair menjadi beku adalah peristiwa perubahan dari cair menjadi padat. Kemudian yang bagian atas ini adalah daerah cair. Kalau cair berarti dia didih. Kemudian yang di bawah adalah daerah gas. Nah, di video sebelumnya kalau titik beku itu kita lambangkan sebagai TF. Kemudian titik didih kita lambangkan sebagai TB. Walaupun pada dasarnya yang kita cari tetap delta TF dengan delta TB. Oke. Jadi sebelum nanti membaca kita grafik, kita pahami dulu yang sebelah kiri adalah daerah padat, yang sebelah atas adalah daerah cair, yang sebelah kanan adalah daerah gas. Jadi garis dari D ke A itu berarti daerah padat, sementara dari A ke C itu daerah cair atau mendidih. Nah, jadi kalau cuman satu dia grafiknya seperti ini berarti hanya berlaku untuk pelarut. Jadi kalau dia cuman satu garisnya seperti ini grafiknya, berarti dia berlaku hanya untuk pelarut. Pelarut itu kita misalkan sebagai air. Oke, jadi ditekankan lagi, kalau untuk sebelah kiri daerah padat, sebelah atas daerah didih, sebelah kanan adalah daerah gas. Kita masuk ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya, perhatikan. Kalau tadi kan garisnya cuma satu, kalau sekarang garisnya ada dua. Jadi yang harus kita pahami dulu ada A, B, C. Kemudian di bawah ada D, E, F. Kemudian paling bawah ada G, H, I, J. Nah, kita baca satu persatu. Kalau tadi garisnya cuma satu kan dia pelarut, berarti artinya ada pelarut di sini, ada pelarut tadi kita misalkan sebagai air. Kemudian di sini ada D, E, F, berarti itu sebagai larutan. Larutan adalah gabungan antara zat terlarut dengan zat pelarut. Oke, kita baca satu persatu. Yang pertama, A, B, C. Ada A, B, C. Jadi kalau dia A, B, C, itu milik si pelarut. Kalau dia A, B, C itu milik si pelarut. A, B, C. Jadi nanti kalau misalkan kamu ketemu diagram PT yang lain, siapa yang paling atas itulah sebagai pelarut. Jadi A, B, C itu sebagai pelarut. Kemudian bawahnya D, E, F. Jadi yang kedua ada D, E, F. DF itu sebagai larutan. DF adalah sebagai larutan. Jadi kalau misalkan nanti ada satu lagi grafik di bawah itu juga larutan, kita kasih kode aja, yang di tengah-tengah itu larutan 1, yang paling bawah adalah larutan 2. Nah, kita bagi lagi yang tadi, yang sebelah kiri adalah daerah padat. Siapa aja daerah padat? Ada D, A, B, E. Kemudian yang sebelah atas adalah daerah cair. Siapa aja daerah cair? Ada B, C, E, F. Nah, yang di sini adalah daerah gas. Ini berarti daerah titik beku, ini berarti daerah titik didih. Daerah titik beku, daerah titik didih. Berarti ini daerah P atau tekanan. Nah, kita baca satu-satu. Kalau dia satu, misalkan A. Kalau dia A,
maka kalau dia satu namanya titik. Kalau dia satu namanya titik. Titik apa? Daerah mana dia? Daerah padat. Daerah padat berarti titik beku. Daerah padat berarti titik beku. Nah, punya siapa tadi? A. Kita lihat ke sini. A adalah milik si pelarut. A adalah pelarut. Jadi A adalah titik beku pelarut. Nah, kemudian kalau kita ke D. D itu sendiri. Kalau sendiri berarti dia juga titik. Titik apa? Daerah mana dia? Daerah padat. Padat berarti beku. Milik siapa dia si D? Si D adalah milik si larutan. D adalah milik larutan. Nah, gitu. Kalau kita ke C itu sendiri juga. C berarti titik. C berarti titik. Daerah mana? Daerah cair. Cair berarti didih. Titik, didih. Kemudian yang C itu milik siapa? Milik pelarut. Jadi C adalah titik didih pelarut. Nanti kalau F juga titik. Titik apa dia? Titik didihnya si larutan. F adalah titik didihnya si larutan. F adalah titik didih larutan. Nah, itu kalau sendiri. Sekarang kalau kita buat dua. Contohnya ini. AKB. Contohnya AKB. Kalau tadi kan A saja, sekarang AKB. AKB berarti garis. Kalau satu dia titik, kalau dua berarti garis. AKB berarti garis. Garis apa? Daerah mana dia? Daerah padat berarti garis beku. Lihat lagi sini. AB milik siapa? Milik pelarut. Berarti dia garis beku pelarut. Nah, kita lanjut ke sampingnya. DKE. Yang ini sekarang. DKE. Kalau dua dia berarti garis. Daerah mana? Daerah beku. Milik siapa? Milik si larutan. Berarti DKE namanya garis beku larutan. Kita ke kanannya. Yang ini misalkan. E ke F. Nah, kita ke sini. EKF itu apa? 2. Kalau 2 berarti namanya garis. Garis sebelah mana dia? Sebelah cair. Kalau cair berarti didih, garis didih. Punya siapa si EF? Kita ke sini. Ada E dan F milik si larutan. Jadi dia garis didih larutan. Sama nanti dengan BC. 2 berarti garis. Garis siapa? Cair berarti didih, garis didih pelarut. Nah, selesai di A, B, C, D, E, F. Sekarang kita ke bawah. Di sini ada G, H, ada I, J. GH sebelah mana? Sebelah padat. IJ sebelah mana? Sebelah cair. Nah, kita ke GH. Sekarang GH kalau dia di daerah bawah sini, itu daerah perubahan. GH namanya daerah perubahan. Kita tulis di sini, daerah perubahan. Perubahan dari apa? Perubahan itu kan 2. Ada perubahan untuk mendidih, ada perubahan untuk membeku. GH di daerah mana? Di daerah padat. Padat berarti beku. Berarti dia perubahan untuk mencapai titik beku. Berarti yang GH adalah perubahan titik beku. Jadi kalau IJ lawannya, IJ juga berada di sebelah bawah. IJ itu adalah perubahan. Perubahan apa? Dia di sebelah mana? Sebelah cair atau didih? Dia lebih ke sini, sebelah cair atau didih. Jadi namanya perubahan titik didih. Nah, inilah yang kita lambangkan dengan delta TF dengan delta TB. Nah, inilah cara membaca grafik untuk yang satu larutan. Nanti kita bahas yang untuk 2 larutan. Nah, ini untuk tugas kamu. Silakan dicermati. H, I, J, E, F, G, ada AB, ada CD. H, I, J, kemudian E, F, G, kemudian A, B, C, D. Silakan kamu cermati dan silakan kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, lanjut. Ini untuk
dua larutan. Ini untuk dua larutan. Nah, kalau tadi kan yang pertama sekali grafiknya cuma satu. Contoh yang kedua garisnya ada dua. Contoh yang ketiga garisnya ada tiga. Nah, bedanya apa? Bedanya berarti larutannya nambah. Kita periksa satu-satu. Ada G, H, I. Ada G, H, I. Kemudian yang kedua J, K, L. Yang kedua ada J, K, L. Yang ketiga ada M, N, O. Ada M, N, O. Nah, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Siapa yang paling atas tadi kuncinya dia adalah pelarut. Siapa yang paling atas merupakan pelarut. Siapa yang paling atas merupakan pelarut. Kemudian JKL berarti larutan dong. Berarti jalan pelarut dia larutan. Ini larutan. Yang di bawah MNO itu juga larutan. MNO. Jadi apa bedanya? Harus kita bedakan. Yang atas harus pelarut. Di bawah pelarut ini si pelarut tadi. Di bawah pelarut adalah larutan. Kita kasih tanda. Ini kita buat larutan 1, ini kita buat larutan 2. Terserah tandanya apa. Boleh larutan A, boleh larutan B. Oke. Ini nanti kalau ada di sini satu lagi, berarti kita buat tandanya sebagai larutan 3. Nah, kita bagi tadi grafiknya. Yang pertama daerah ini daerah padat. Daerah padat berarti daerah beku atau titik beku. Ini daerah cair. Daerah cair berarti daerah didih. Ini daerah gas. Daerah gas. Oke. Nah, coba kalau kita buat satu titik misalkan G. G itu apa? Kalau G sendiri berarti dia titik. Titik apa? Di daerah beku. Berarti dia titik beku. Kemudian punya siapa si G? Punya si pelarut. Jadi yang G titik beku pelarut. Oke. Kalau L, apa L? L sendiri loh. Ya berarti dia titik. L itu titik. Daerah mana dia? Daerah didih. Berarti dia titik didih. Punya siapa? L. Kita cari sini L. L itu punya larutan 1. L itu punya larutan 1. Titik didih larutan 1. Nah, begitu selanjutnya. Kalau misalkan M, apa itu M? M sendiri berarti dia titik. Daerah mana dia? Daerah padat, berarti dia beku. Milik siapa sih M? M milik larutan 2. Jadi dia milik larutan 2. Nah, itu selanjutnya. Jadi kalau J berarti titik beku larutan 1. Kalau O dia sendiri titik didih, punya siapa? Larutan 2. Oke, itu masalah pertitikan. Sekarang kita masuk ke yang 2. Saya kasih contoh lagi misalkan J ke K. JK, kita lihat periksa JK. JK itu ini ya, JK ini JK. JK, dia 2. Kalau JK berarti garis sebelah mana? Sebelah beku, berarti dia garis beku. Punya siapa? Punya si JK, punya si larutan 1. Garis beku larutan 1. Oke, contoh lain. NO, lihat NO, mana NO? NO ada di sini. Ini NO. NO yang di garis merah itu adalah NO. NO itu berarti 2. 2 berarti garis. Garis apa? Garis sebelah mana dia? Sebelah didih. Garis didih. Nah, punya siapa sih NO? Larutan 2. Nah, begitu selanjutnya. Kalau ditanya misalkan HI ini HI itu adalah 2. 2 berarti garis didih karena di sebelah didih. Garis didih. Kemudian HI punya siapa? Punya pelarut. Jadi HI adalah garis didih pelarut. Nah, itu dia bicara mengenai pertitikan dan pergarisan. Sekarang kita ke bagian bawah. Ada di sini yang belum kita bahas. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, dan ada F. Tadi di daerah bawah itu adalah daerah perubahan. Daerah perubahan tadi ada 2. Ada perubahan titik beku, ada perubahan titik didih. Jadi sebelah kiri adalah perubahan titik beku. Sementara sebelah kanan adalah perubahan titik didih. Nah,
satu yang harus kamu pahami di sini, yang namanya perubahan itu harus berubah dari pelarut ke larutan. Yang namanya perubahan itu harus berubah dari pelarut ke larutan, jangan dari larutan ke larutan. Jadi poinnya di sini harus kamu cari dulu yang mana pelarut. Yang mana pelarut? Pelarut tadi GHI. Berarti GHI ini punya si pelarut nih. GHI ini punya si pelarut. Nah, kita tarik garisnya ke bawah. GHI. Ini tariknya ke bawah. Berarti C itu milik si pelarut. C milik si pelarut di daerah beku. Kalau di daerah didih, GHI berarti I. I itu daerah punya si pelarut. Ini berarti punya si pelarut. Nah, jadi yang namanya perubahan harus berubah dari pelarut ke larutan. Jadi perubahan itu C ke B atau C ke A. Jangan dari B ke A. Kenapa nggak boleh dari B ke A? Karena dia berubah dari larutan 1 ke larutan 2. J adalah larutan 1, sementara M adalah larutan 2. Jadi yang namanya perubahan harus dari pelarut ke larutan. Jadi kalau di sini perubahannya yang mana? DKE atau DKF. Yang namanya perubahan dari DKE atau DKF. Oke, dicontohkan satu. C ke B. C ke B itu adalah perubahan titik beku siapa? Larutan 1. CKB perubahan titik beku larutan 1. Kalau larutan 2 berarti CKA. CKA berarti perubahan titik beku larutan 2. Nah, jadi yang namanya perubahan harus dari pelarut ke larutan. Yang namanya perubahan harus dari pelarut ke larutan. Kalau kita ke didih sini, yang namanya perubahan berarti DKE. DKE berarti perubahan titik didih. Perubahan titik didih larutan 1. Kalau larutan 2-nya berarti DKF. Larutan 2-nya berarti DKF. Oke, ini untuk 2 larutan. Nah, selanjutnya yang harus kamu bahas adalah yang tugas ini. Ini juga untuk 2 larutan. Larutan pertama ada GHI, kemudian ada DEF, kemudian ada ABC, kemudian JKL, kemudian MNO. Yang kamu bahas apa itu G, apa itu D, apa itu A, apa itu I, apa itu F, apa itu C. Itu berarti daerah pertitikan. Kalau daerah pergarisan berarti bahas GH, bahas DE, bahas AB, bahas HI, bahas EF, bahas BC. Selanjutnya ada JKL, ada MNO. Oke, ini wajib kamu kerjakan. Berarti tugasnya ada 2. Oke, cukup sekian untuk materi diagram P dan T. Kalau ada yang kurang jelas silakan di komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.